Selamat siang, saya Lufi Wahidati, peserta Diklat Latsar CPNS Golongan 3 Angkatan 4 dengan nomor presensi 20. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tentang laporan aktualisasi saya yang berjudul Pelaksanaan Pembelajaran Berorientasi Produk, Pembuatan Video Promosi Wisata dalam Mata Kuliah Mengarang 4 dan Bahasa Jepang Profesi 2 Pariwisata di Program Studi Diploma Bahasa Jepang Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Sebelum saya memulai presentasi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Andri Trikuncoro MA selaku coach dan kepada Ibu Dr. Endang Sulistiawati MPD selaku mentor saya. Atas bimbingan dan arahan keduanya, saya berhasil melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan aktualisasi saya dengan baik. Kemudian, saya juga ingin berterima kasih kepada Bapak Insinyur Slamet Sugiharto MURP selaku penguji yang telah memberikan banyak masukan dan saran membangun bagi pelaksanaan kegiatan aktualisasi saya. Saya mengambil isu ini karena pada program studi kami, pelaksanaan pembelajaran bahasa Jepang yang berorientasi produk atau karya yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat masih kurang. Dan pada pelaksanaan aktualisasi ini, saya mengintegrasikan dua mata kuliah tersebut dan melaksanakan pembelajaran berorientasi produk melalui pembuatan video promosi wisata dengan konsep video yaitu memperkenalkan objek wisata yang belum banyak dikenal oleh wisatawan Jepang. Biasanya wisatawan Jepang lebih banyak mengenal objek wisata yang sudah terkenal seperti Borobudur, Prambanan, atau Keraton. Program aktualisasi kali ini, saya mengajak mahasiswa untuk membuat video promosi wisata dengan objek wisata yang belum dikenal oleh masyarakat Jepang. Untuk pengaplikasian ilmu bahasa Jepangnya sendiri itu nanti akan dikembangkan melalui praktek membuat narasi atau teks penjelasan menggunakan bahasa Jepang. Kemudian untuk lokasi sasaran yaitu 3 objek wisata di Yogyakarta, bukan berarti 3 objek saja, tapi 3 kawasan. Dan 3 kawasan itu ditentukan oleh mahasiswa berdasarkan masukan dari saudari Satori Aoki, yaitu seorang junior expert JICA yang bertugas di Dinas Pariwisata DIY. 3 objek wisata tersebut adalah kawasan Kota Gede, kemudian kawasan Taman Sari, dan kawasan Beteng Vanderburg. Tahap kegiatan yaitu ada 8 kegiatan yang sudah saya tentukan sebelumnya. Pertama adalah koordinasi dengan mentor dan tim teaching. Pada kegiatan pertama, saya lakukan pada minggu pertama. Melalui koordinasi ini, saya mendapatkan masukan tentang penyelenggaraan kegiatan yang tidak hanya berorientasi produk, tapi setelah produk jadi, baik atasan, baik mentor maupun teman-teman sejawat memberikan saran, yaitu mendaftarkan HKI atau hak cipta dari produk yang telah dibuat oleh para mahasiswa. Oleh karena itu, pada saat sosialisasi program kepada mahasiswa, saya menekankan bahwa karya yang dibuat oleh mahasiswa harus original, harus asli karya mereka. Kemudian, langkah selanjutnya yaitu membuat rancangan kegiatan video dan membuat rancangan anggaran. Pada kegiatan kedua ini, saya mencari referensi yaitu berupa contoh media promosi wisata yang berupa pamflet maupun video untuk menyusun materi perkuliahan. Dari referensi-referensi yang saya dapat itu, saya membuat semacam guideline, misalnya apa saja sih yang harus ditulis, apa saja yang harus dicari informasinya ketika mahasiswa itu terjun ke lapangan, dan membuat video dan serta menyusun naskah narasi itu, misalnya hal-hal penting yang tidak boleh dilewatkan, seperti penjelasan mengenai objek wisata, biaya-biaya yang dibutuhkan untuk mengakses objek wisata tersebut, dan lain-lain. Kemudian pada tahap ini saya juga membuat rancangan anggaran biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan. Karena pada kegiatan setiap mata kuliah itu ada dana untuk pelaksanaan kuliah lapangan, jadi saya mengakses dana itu dengan membuat proposal bersama dengan mahasiswa, dan pada proposal itu kita cantumkan biaya-biaya yang dibutuhkan seperti tiket masuk, kemudian biaya transportasi yang harus ditanggung oleh mahasiswa, dan konsumsi mahasiswa. Kemudian pada tahap ini juga saya bekerja sama dengan Satori Aoki untuk membuat materi kiat-kiat mempromosikan objek wisata kepada orang Jepang melalui media cetak dan video. Jadi pada minggu kedua saya juga melibatkan Satori Aoki di dalam kelas untuk memberikan ceramah
dan menyampaikan kiat-kiat dan tips-tips dalam pembuatan media promosi wisata kepada mahasiswa. Kegiatan ketiga yaitu mensosialisasikan kepada mahasiswa terkait pelaksanaan kegiatan. Pada tahap ini, saya membuat form perencanaan kegiatan yang memuat nama anggota kelompok, rencana lokasi sasaran, pembagian tugas dalam kelompok, serta anggaran yang diperlukan oleh masing-masing kelompok. Form itu dibuat dalam Word, kemudian siswa mengisi itu, menentukan kelompok, dan terbentuk 3 kelompok dengan beranggotakan 8-9 mahasiswa. Setelah dibentuk kelompok, pada minggu ini juga mahasiswa mulai menghubungi instansi terkait untuk menanyakan prosedur perizinan. Setelah itu saya masuk ke kegiatan keempat, yaitu menghubungi pihak stakeholder yang menjadi sasaran pembuatan video. Kelompok 1 menentukan lokasi tujuannya adalah Makam Raja Mataram di Kota Gede, kemudian HS Silver, dan perusahaan coklat yaitu Coklat Monggo. Kelompok 2 berlokasi di Taman Sari, Alun-Alun Kidul, dan Hamzah Batik. Kelompok 3 yaitu Benteng Federberg dan Pasar Beringharjo. Jadi kami membuat 6 surat yang ditujukan kepada pihak-pihak tersebut dan saya berkoordinasi dengan pihak departemen untuk dibantu pembuat persuratannya. Dan persuratan ini menjadi kendala utama karena kebanyakan instansi menerima surat itu kemudian mengizinkan hanya secara lisan tapi tidak kunjung menjawab dengan surat balasan gitu. Akhirnya kami mencoba menghubungi masing-masing instansi untuk meminta dibuatkan surat balasan, akan tetapi hingga saat ini ada beberapa instansi yang belum memberikan surat balasan tersebut. Kegiatan berikutnya yaitu kegiatan kelima, yaitu melakukan pengambilan video dan pembuatan naskah narasi. Mahasiswa saya berikan tugas untuk membuat teks yang mana setiap mahasiswa harus menulis sebuah karangan. Jadi misalnya mahasiswa A hanya menerangkan tentang bagian tertentu dari Taman Sari, begitu, dan mahasiswa yang lain menjelaskan tentang bagian-bagian tertentu yang lainnya. Jadi setiap mahasiswa mendapat bagian kurang lebih sekitar 2-3 paragraf. Kemudian mahasiswa juga terjun langsung ke lokasi untuk pengambilan video, yaitu pada periode 29 Februari sampai 6 Maret, saya juga ikut mendampingi pada kegiatan itu. Kegiatan keenam, yaitu melaksanakan revisi teks narasi yang telah dibuat oleh siswa. Setelah siswa menyelesaikan teks narasi untuk video, mahasiswa mengirim melalui email kepada saya, kemudian saya memperbaiki teks mereka dan saya kembalikan kepada mahasiswa melalui email. Saya juga membuat grup WhatsApp untuk supaya kami bisa saling berdiskusi dan memperbaiki bersama. Pada tahap ini sebetulnya awalnya saya sudah bekerja sama dengan Satori Aoki, expert dari JICA itu untuk melakukan revisi bersama gitu. Akan tetapi karena pada kegiatan ke-6 ini terjadi masalah penyebaran wabah virus corona dan itu menyebabkan Satori harus kembali ke Jepang dan saya tidak bisa menemukan partner lain dalam waktu singkat. Jadi ada kendala di sini yaitu untuk revisi naskah belum dicek semua oleh orang Jepang. Hanya beberapa. Akhirnya saya menyarankan kepada mahasiswa untuk mencari bantuan dari rekan-rekan mereka yang orang Jepang gitu, dan ada satu kelompok yang berhasil mendapatkan bantuan dari seorang warga Jepang gitu. Jadi hanya ada satu kelompok yang sudah direvisi oleh orang Jepang. Kemudian kegiatan ke-7 yaitu mengupload video karya mahasiswa ke YouTube. Pada tahap ini saya mendapatkan kendala karena tadi itu ya saya sudah jelaskan ada beberapa instansi yang tidak mengirimkan surat jawaban untuk izin publikasi, maka kami tidak berani mengambil langkah untuk mempublish video ini dan menyebarkannya kepada halayak. Gitu. Oleh karena itu untuk sementara video sudah saya upload ke YouTube, akan tetapi masih bersifat private dan menunggu surat balasan dari instansi terkait, yaitu pihak keraton Coklat Monggo, untuk sampai mereka menerbitkan surat balasan baru kami bisa menyebarluaskan video ini. Kegiatan terakhir yaitu melakukan evaluasi kegiatan. Saya membuat angket dan saya sebarkan melalui Google Form. Di angket itu saya menekankan pada 3 poin, yaitu penilaian terhadap performa dosen sebagai fasilitator, kemudian penilaian mahasiswa terhadap pelaksanaan kegiatan, dan pendapat mahasiswa tentang 3 hal, yaitu kendala kegiatan, kemudian apa saja yang mereka pelajari selama kegiatan, dan kritik dan saran terhadap pelaksanaan kegiatan kali ini. Berdasarkan hasil angket tersebut, diketahui bahwa
beberapa mahasiswa merasakan sedikit keberatan dengan biaya yang harus ditanggung. Itu meskipun ada bantuan yang diberikan oleh kampus, namun ada beberapa mahasiswa yang berpendapat bahwa bantuan itu kurang. Kemudian yang kedua yaitu waktu pengerjaan video selama 1 bulan itu mereka merasa terlalu sempit sehingga membuat mereka tidak bisa menghasilkan video yang kualitasnya dapat maksimal karena secara perencanaan, kemudian pelaksanaan dan proses editing sedikit terburu-buru. Kemudian yang ketiga yaitu pembagian kelompok. Mereka berpendapat bahwa pembagian kelompok itu mempengaruhi tingkat kemudahan komunikasi antar anggota kelompok dan itu juga mempengaruhi proses pelaksanaan kegiatan ini. Kemudian ada beberapa komentar positif berkaitan dengan kegiatan ini yaitu mahasiswa merasa bahwa tugas ini adalah tugas yang menyenangkan karena mereka dapat beraktivitas bersama dengan teman-teman dan berjalan-jalan di beberapa objek wisata yang selama ini belum pernah mereka kunjungi juga. 73% dari seluruh mahasiswa menyatakan bahwa tugas ini membangkitkan kreativitas mereka. Berdasarkan angket evaluasi tersebut, dapat dirangkum juga bahwa kendala utama yang dirasakan oleh para mahasiswa yaitu terkait dengan perizinan, di mana ada beberapa instansi yang birokrasi perizinannya sangat berlapis-lapis. Jadi ada beberapa yang hingga saat ini pun belum selesai karena satu instansi itu saja revisi surat izinnya bisa berkali-kali, ada yang sampai 3 kali. Gitu. Padahal sudah diterima di satu lapis, kemudian ketika disampaikan ke lapisan berikutnya ternyata harus direvisi lagi. Dan itu menjadi kendala utama mereka. Kemudian kendala yang kedua yaitu komunikasi, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ada beberapa siswa yang mengeluhkan karena anggota kelompok itu mungkin ada yang kurang kompak, sehingga komunikasi antar anggota juga kurang berjalan lancar. Kemudian karena penyebaran wabah virus corona ini juga membuat kesulitan harus berkomunikasi secara online dan tidak bisa tatap muka. Kemudian yang terakhir yaitu pendapat mahasiswa terkait apa yang dipelajari melalui proses ini, yaitu terutama ada 2 hal, hard skill dan soft skill. Untuk hard skill mereka mengaku bahwa melalui program ini mereka mempelajari bahasa Jepang dengan fokus pada kosakata-kosakata yang berkaitan dengan pariwisata, kemudian ragam bahasa persuasi yang digunakan untuk promosi wisata. Selain bahasa Jepang, untuk hard skill mereka juga mempelajari tentang teknik videografi, yaitu pengambilan gambar yang baik, teknik editing, dan mereka menjadi mengenal beberapa software maupun aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk editing video. Kemudian terkait dengan soft skill, rata-rata yang dipelajari oleh siswa adalah kerjasama, kemudian leadership, skill komunikasi dengan anggota tim maupun komunikasi dengan pihak-pihak di luar seperti dari instansi-instansi terkait. Kemudian mereka juga mempelajari musyawarah mufakat. Saat ada masalah, mereka harus memecahkan masalah itu dengan diskusi dan dengan secara musyawarah. Dan yang terakhir yaitu wawasan mengenai objek wisata dan wawasan tentang birokrasi di sebuah instansi. Berikutnya ada kritik dan saran. Waktu pelaksanaan dirasa kurang panjang, kemudian penjelasan dari dosen untuk langkah-langkah pembuatan video kurang mendetail sehingga mahasiswa yang belum berpengalaman sedikit keteteran, dan ini perlu menjadi evaluasi bagi dosen serta program studi apabila kegiatan seperti ini akan dilaksanakan di masa mendatang. Demikian presentasi dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.